Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Pimpin doa untuk ketua kelas. Ayo maju di depan. Baiklah, setelah ini Ibu akan mengabsen. Untuk hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Jadi hadir semua ya? Ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Siapa masih ingat dengan pelajaran kemarin? Ya. Tentang hewan yang ada di sekitar kita. Oke, tentang dulu. Oke ya. Jadi pelajaran kemarin tentang hewan yang ada di sekitar kita. Nah sekarang siapa yang masih ingat lagi tentang apa ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita? Saya. Ah. Bernafas, bergerak, melakukan makanan dan berkembang. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan hubungan sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dataran tinggi dan bagian perairan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran. Perhatikan lingkungan tempat kalian tinggal. Nah, apakah kamu tinggal di pegunungan? Apakah kalian tinggal di dataran rendah? Atau kalian tinggal di wilayah pantai? Bagaimanakah jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Dan untuk apa? Untuk memahami itu, ayo kita lihat yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan membahas tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam sini sudah ada jenis-jenis pekerjaan. Jadi pekerjaan yang mungkin ada di sekitar kita pekerjaan ini. Jadi seperti gambar pertama. Siapa yang bisa sebutkan ini pekerjaan sebagai apa? Ayo, itu pekerjaan sebagai tukang kayu. Dia pekerjaan sebagai tukang. Ya, pekerjaan sebagai tukang itu dia membuat meja yang alat-alatnya semua dari bahan-bahannya semua dari kayu. Jadi dia membuat meja, membuat kursi, membuat lemari. Nah sekarang gambar kedua. Ini gambar kedua, ini orangnya lagi apa? Lagi memerah susu sapi. Jadi itu pekerjaannya sebagai pemerah susu. Jadi di dataran rendah kita mempunyai banyak pekerjaan yang ada di sekitar kita. Dataran rendah itu seperti kita di sini. Jadi dia ada pekerjaan sebagai petani. Ada petani yang ada di dataran rendah dan juga ada petani yang bekerja di dataran tinggi. Seperti orang-orang yang bekerja di perkebunan. Ya kalau perkebunan kan dia kan dataran tinggi toh. Nah kalau di sawah dia ada dataran rendah. Di perkampungan juga yang di perkotaan juga dia ada. Yang kedua gambar pedagang. Kalau pedagang itu biasanya dia bekerja sebagai apa dia kalau pedagang? Apa? Menjual kalau sama dengan pedagang ikan. Dia menjual ikan. Kalau pedagang baju-baju dia menjual baju. Dan yang nomor ketiga yaitu pekerjaan sebagai pengrajin. Pengrajin itu apa? Nah, pengrajin itu dia bisa membuat vas dari tanah liat mungkin, atau dia bisa membuat vas dari rotan mungkin. Itu namanya pengrajin. Nah sekarang ibu mau tanya, di pekerjaan yang ada di sekitar kita, siapa yang bisa sebutkan satu pekerjaan yang ada di sekitar kita yang memang di lingkup kita sehari-hari ada? Siapa? Sebagai apa contohnya? Sebagai guru ini biasa pekerjaannya seperti apa? Mengajar. Jadi tugas guru mengajar siswa yang ada di depan, yang ada dalam kelas. Nah sekarang siapa yang bisa menyebutkan selain guru apa? Nelayan. Ya, nelayan itu juga pekerjaan, tapi pekerjaan di bagian perairan. Jadi nelayan tugasnya apa? Nelayan tugasnya untuk apa? Mau apa di laut nelayan? Kasih bahasa suara apa? Tugasnya menangkap ikan. Jadi
pekerjaan yang berada di bagian perairan. Jadi dia bekerja sebagai penangkap ikan. Yang lain apa kira-kira? Nah, dokter biasanya pekerjaan dokter itu sebagai apa? Apa lagi? Suster lagi untuk apa? Suster itu sebagai apa? Pekerjaan itu bagaimana suster? Merawat orang sakit. Jadi setiap pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita semuanya mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Yaitu tadi pekerjaan apa lagi? Sebagai apa? Sebagai pilot. Pilot itu kalau pilot sebagai dia tugasnya sebagai apa? Dia tugasnya apa? Membawa pesawat. Ya, tugasnya pilot membawa pesawat. Kalau pramugari apa? Melayani penumpang yang ada di dalam pesawat. Oke, ini jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ini chef. Oke. Ini dokter. Ini suster. Oke, dan ini nelayan. Oke. Sekarang hubungan antara sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita. Hubungan antara sumber daya alam dan pekerjaan di lingkungan kita sangat erat, saling bergantung. Ketersediaan dan jenis sumber daya alam di suatu daerah akan sangat menentukan jenis pekerjaan atau mata pencaharian, terutama bagi penduduknya. Jadi sumber daya alam dengan pekerjaan itu sangat berkaitan, yaitu sangat menentukan jenis pekerjaan atau mata pencaharian utama bagi penduduknya. Itulah hubungan antara sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis. Yang disebut hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis sangatlah fundamental dan saling terkait. Kondisi geografis suatu wilayah adalah penentu utama jenis dan kesediaan sumber daya alam yang ada di sana. Ibaratnya, geografis adalah cetak biru yang menentukan apa yang bisa tumbuh, terbentuk atau ditentukan di suatu tempat. Sampai di sini sudah mengerti? Ya. Sudah mengerti? Ya. Sebelum Ibu memberikan tugas, sekarang karena Ibu sudah jelaskan tadi tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita dan manfaat atau fungsi dari pekerjaan-pekerjaan itu kalian sudah tahu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Perhatikan yang ada di depan. Gambar ini merupakan gambar pekerjaan-pekerjaan yang ada di perairan di dataran rendah. Pekerjaan-pekerjaan ini sudah dibahas tadi dalam materi. Nah, sekarang yang Ibu mau kalian tulis nama pekerjaan di bawah ini beserta tugasnya. Bisa? Ya. Ibu mau kalian menulis tugas ini dalam buku kalian. Tulis nama pekerjaan serta tugasnya. Yang kedua, berilah tanda centang pada jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah pantai. Yang ketiga, tentukan daerah yang cocok untuk ditanami sebuah tumbuhan di bawah ini. Yang pertama, padi dan jagung merupakan tumbuhan yang cocok ditanam di daerah mana? Oke, bisa? Silakan ditulis. Ibu akan berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada di depan. Jadi semua siswa diharapkan bisa mengerjakan tugas dengan sangat baik. Bisa? Oke, sudah? Ya. Mana yang belum? Oke, cepat kerjakan. Sudah? Sudah? Pekerjaan semuanya? Sudah. Oke, soalnya itu Ibu kumpul. Karena beda jawaban yang bersama-sama dan jawaban yang individu atau sendiri. Jadi yang di buku mungkin beda. Jadi Ibu kumpul. Jadi itu tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Jadi setiap jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita mempunyai fungsinya masing-masing ya. Ya. Jadi semua jenis pekerjaan yang kita inginkan itu merupakan pekerjaan yang ada tugasnya. Jadi setiap pekerjaan itu mempunyai tugas masing-masing ya. Yang harus kita orang kerjakan, harus benar-benar kita orang kerjakan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersiap dulu untuk yang ada di atas meja, tidak ada yang buku atau apapun di atas meja, oke? Ayo. Karena materi hari ini telah berakhir, jadi untuk ketua kelas pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran ibu dengan baik hari ini. Dan untuk pulang silahkan pulang dengan tertib.